Waktu kita manggung tuh apresiasi, euforia atau apresiasi dari teman-teman itu sangat luar biasa. Dulunya banyak. Nah iya, itu kemana semua itu berarti? Nah itu gara-gara manajernya Mbak. Oh kenapa tuh? Ya, jadi nggak kebagian honor. Enggak, kalau pas nerima honor, wah ini sendiri enak. Kalau di sana dipotong berempat. Kis Diro, kamu nggak usah baik-baikin lah, udah faktanya sudah terungkap ini. Kendalanya apa tuh? Ngurus sendiri aja belum bener ya yang ngomong. Dia kalau ngomong dikit tapi rese. Ayo, what's poppin'? Balik lagi di Hip Hop Hore, masih bersama saya Tuan 13 dan juga YACKO. Yo, dan di What's Poppin' kita akan membahas sesuatu yang lagi poppin'. Ini nggak lagi poppin' sih yang tamu yang kali ini. Sebenarnya udah lama poppin'nya. Nah, tapi dia memberikan statement bahwa they're still poppin', still poppin'. Dan grup ini back in the game dengan satu konsep yang gue suka banget. Visualnya asik banget, musiknya asik banget, eksekusinya luar biasa. Jadi gue dan Yako merasa bahwa kita harus ngobrol lebih detail sama grup ini. Ya, karena kemarin terakhir rilis tuh 2 tahun yang lalu. Dua tahun lalu. 2 tahun lalu, bener gak ya? Dan Kita mereka coba. menurut gue punya masa yang lumayan loyal sih, karena maksudnya dengan hilangnya 2 tahun tapi subscriber juga nggak menurun, viewsnya tetap bertambah. Ini berarti ada masa yang loyal di belakangnya, menunggu kehadiran mereka untuk kembali nih. Ada fans garis keras. Fans garis keras, yoi. Dan dijawab dengan single terbaru mereka, Still on the game. So everybody, without further ado, kita give it up untuk Los Pakualamas. Teman-teman, selamat malam. Hei gawat. Teman-teman, untuk yang lagi nonton nih boleh kenalin guys satu-satu biar pada kenal namanya. Dan yang berhalangan hadir juga disebutin namanya. Oke. Mahyudra, Mr. X. Mr. X. Saya Ian, aka El Blanco. Dan mungkin banyak yang belum tahu juga, aku Aan, aka Kids Diro. Dan yang berhalangan hadir Reza, aka Yeza. Men, tapi gue penasaran dibalik nickname kalian nih masing-masing, gue pengen tahu artinya, boleh nggak sih? Tadi ada El Blanco, itu artinya apa sih, men? El Blanco itu artinya putih, mas. Jadi saya mengawali di industri ini dengan warna-warnanya yang kita tunjukin nanti di musiknya. Oh, jadi awalnya nih putih, tapi nanti warnanya adalah lewat musiknya itu sendiri ya? Yes. Jadi Keren. semacam kanvas yang blank kanvas, gitu ya. keren. Nice. Yang lain boleh nggak jelasin nickname-nya? Kisiro. Jadi aku Kids Diro itu karena postur tubuh saya kecil. Karena kita Dan saya dipanggil sama kawan-kawan yang lain itu Kadir, dan saya ubah lebih kemas, lebih bagus saja Kids Diro. Oh, keren. Ya, gak pernah kepikiran tau gak? Kadir jadi Kids Diro. Keren. Ya. Oke, terus Saya Indra Ege, Mr. X. Ya sebenarnya saya ini ya gimana ya? Nggak ingin pada tahu gitu aja, Mbak Mas. apa gimana? Ya ingin pada tahu aja dengan ide saya, Mr. X ini. istilahnya Mr. X itu misterius gitu. Oh gitu. Oke, jadi Mr. Keren. X itu misterius ya. Oke, siap. Tapi ini untungnya mau menampakkan dirinya nih. Yoi. Kalau yang satu lagi yang berhalangan hadir, kalian tahu nggak cerita di balik nickname dia? Gimana? Bisa. Yeza. Kalau Yeza mungkin dia kan karena nama panggilannya Reza, mungkin terus dia istilahnya kemas jadi Yeza gitu. Kis Diro, kenapa kamu marah-marah Kis Diro? Oke, nah berarti dari kalian ini semua personil dari awal Los Pakualamas.
Dari awal tuh, yang awal ada dua, si Yeza sama Sudiro. Oke. Kita masuk, Lagu di kedua. single kedua, Mr. X sama aku masuk di yang kedua. Oke. Sebenarnya tapi Los Pakualamas sendiri udah berdiri dari kapan sih? 2012 awal berdirinya. 2012. 2012. Oke. Dan itu terbentuknya pertama Yiza dan juga Kisdiro ya. Itu awalnya gimana? Apakah kalian sebelumnya memang sendiri-sendiri atau yaudahlah udah sering ketemu di hip hop terus bikin grup aja yuk gitu. Ceritain dikit dong latar belakangnya, berdirinya gimana tuh Los Pakualamas? Berdirinya itu kita itu satu tongkrongan. Terus kita suka dulu kita anak nakal yang suka bermain di jalan. Oke. Terus kok ADW kok yang ini terus kok kita itu seperti ini terus sih, kok mosok udah dengerin lagu hip hop terus gitu kok Jadi kita juga istilahnya penikmat musik dulu kan Mas, sama Mbak Yako. Kita penikmat musik, terus di era tahun 2011-12 itu kan di Jogja tuh banyak banget gigs. Hampir setiap malam minggu tuh pasti ada gigs. Ya. Dan kita sebagai penikmat, kenapa sih kita nggak mencoba jadi pelaku? Kenapa kita nggak bisa yang di atas panggung gitu? Nah, terus akhirnya triggernya Yeza sama Kisdiro ini bikin single yang Live Street on My Way. Nah, itu yang jadi pemicu teman-teman terus jadi ikut bermusik gitu. Oke. Kenapa pada waktu itu tercipta namanya Los Pakualamas? Apa arti dibalik nama itu, Man? Arti dibaliknya itu karena konsep awal kita dari influence-nya dari Chicano rap sendiri, karena mungkin di Indonesia kan belum banyak ya, bahkan belum ada ya. yang tahun itu Di tahun itu belum ada, terus kita ya mencoba berbeda dan kita ketemu sama Mas Dodi itu yang main behind Los Pakualamas itu Mas Dodi itu yang bener-bener istilahnya dia yang nge-produce kita, yang membentuk kita, itu dia. Dan kita diarahin ke situ, terbentuklah Los Pakualamas itu. Dan Pakualamas itu kan istilahnya plesetan dari daerah kita, Pakualaman di daerah di Iya. Nah ya dengan konsep Chicano rap itu dengan bahasa Latin terbentuknya jadi Los Pakualamas. Disepuh dengan Chicano Jadi nih ya. elemen Chicanonya dikombin sama kearifan lokal tempat dari mana mereka berasal. Jadi Yeah. Los Pakualamas. Tapi pada era itu pakai flanel-flanelan itu nggak sih, Men? Iya. Iya. Sebenarnya kalau di Jakarta tuh kalau misalnya cari yang Chicano gitu sudah pasti kita nyari ke Priuk tuh ya, Jakarta Utara. Sampai sekarang pun stylenya masih seperti itu tuh teman-teman tuh, nice tuh. Betul. Nah berarti di Jogja ada lagi nggak tandingannya selain Los Pakualamas yang hampir stylenya? sama nih secara musik yang diusung? Orang itu. belum kali itu Lokal itu enggak, mungkin Enggak ya, blok kali itu enggak ya, beda ya? enggak. Beda benar. Enggak ada sih kelihatannya. Wah, nice. Nah, ini kan single baru kalian Still ini bercerita tentang apa sih, Men? Still, itu adalah istilahnya jawaban dari teman-teman yang nanyain LP itu kemana sih, kok nggak pernah keluar, nggak pernah produce lagu baru. Dan kita jawab di akhir tahun ini, dan semoga juga istilahnya itu pembuka progres kita di tahun 2021. Amin. Tapi selama kemarin emang ngapain aja 2 tahun ya? 2 tahun ya? Terakhir dari single terakhir itu 2 tahun? Kemana aja Los Kemana Pakualamas? aja? Ya kita karena istilahnya sibuk dari kesibukan masing-masing, kita sulit ketemu, kita sulit istilahnya nggak buat kumpul aja sekarang susah. Ada yang belum.
dan berkeluarga, ada yang baru berkeluarga kan, jadi Weh, Tuh kayaknya kesel gitu kamu. dari waktu akhirnya di akhir tahun ini kita bisa kumpul bareng lagi, bikin sesuatu lah. Oh, oke. Nice, nice. Tadi di opening kan gue dan Yako sempat bahas bahwa ternyata Los Pakualamos punya masa kalau menurut gue. Karena memang di seksi kolom komentar kita banyak banget yang rekomendasi Los Pakualamos yang baru, Los Pakualamos yang baru kayak. Jadi akhirnya kita tahu kalian rilis single baru itu bukan karena kita cari di YouTube, tapi karena banyak rekomendasi. Betul. Ini berarti nandain bahwa masih banyak banget fans kalian di luar sana tuh. Iya. Setelah hilang 2 tahun dan nongol dengan lagu Still. Ini kan berarti kan kayak ngebayar utang untuk teman-teman yang nyariin Los Pakualamos kemana gitu kan. Dari sini berapa lama lagi kita bisa mengharapkan Los Pakualamos akan keluar single baru? Berapa lama? Secepatnya kalau bisa Februari. Wih serius? Langsung digas. Wah. Langsung digas, Rek. ya. Wow, ini penyebabnya apa nih? Maksudnya emang Still itu kan emang pembuktian ya bahwa ada gitu, kembali lagi gitu. Apa karena panas di hip hop terutama di Jogja tuh ini banget ya? Jangan panas ya. Banyak gitu loh, banyak kubu yang ada di Jogja tuh sekarang kan gitu. Nah itu penyebabnya apakah itu atau karena emang ya semangatnya nggak pernah luntur aja, cuman karena susah ketemu gitu? Yo, kendalanya cuma susah ketemu tak? Iya susah ketemu aja. Kalau kita mungkin kayak dulu waktu masih sekolah ketemu terus lebih enak. Tetap produce terus gitu. Tapi apa yang akhirnya ngumpul lagi dan Iya. akhirnya bikin lagu Still? Apakah Siapa yang nih aku pencetusnya? bilang apakah panas atau memang pengen balik in the game aja, rindu gitu? Jadi yang satu pertama tuh juga rindu, terus karena juga teman-teman pada nanyain kemana kan, juga kita istilahnya memberikan jawaban di lagu Still itu, dan si Yeza itu juga istilahnya ayo istilahnya bikin teman-teman ayo kita produksi lagi, kita produktif lagi. Ya Yeza itu sih yang bikin kita yang bikin kita istilahnya produktif lagi. Dia yang kayak apa ya? Wow, shout out buat Yoza. Mengobarkan semangat api untuk kembali lagi ya. Ya. Motornya dia ternyata. Yiza, tapi sayang ya sekarang lagi nggak ada, nggak apa, syarat untuk Yiza. Wow. Dan ini sendiri kemarin-kemarin tuh biasanya yang bikin beat siapa? Still kan yang bikin balance ya. Kemarin-kemarin Kalau yang WhatsApp itu Mas Aan Arari dari Bunda Klen. Oh. alright. Terus yang itu tadi yang sebelumnya Ya, Mas Dodi. Mas Dodi Oh. Masih dari JKH 2C. Ya. Nah, nanti apakah beliau akan terlibat lagi lebih jauh lagi untuk single-single berikutnya dari Los Pakualamos? Mungkin untuk siapa, yang Mas Dodi itu atau gimana? Iya, Mas Dodi. Mas Dodi itu mungkin kita nanti akan ngeluarin single bareng sama dia. Nice. Dan itu ya itu mungkin Februari, semoga kita bisa rilis gitu. Amin. Wah, nice. Wow. Berarti sepertinya sudah cukup terplan nih ya untuk Udah nih 2021 ya. Ya betul. Jogja makin panas ternyata ya. Album nih, rencananya album atau gimana? Album Dia ketawa, lihat-lihatan. Penting enjoy dulu. Oke. Ini lagi mau coba nemuin tempo untuk ngumpul bareng-bareng dulu ya. cari timing dulu. Ya, dan semoga bisa tahun ini terrealisasi lah. Aduh, Oke. amin banget. Amin. Fans garis kerasnya Los Pakualamos siapa sih namanya? Ada sebutannya nggak? Untuk orang-orang yang suka sama Los Pakualamos. Oh, nggak ada. Gak ada. Oh, nggak ada. Oke. Tapi gue pengen nanya,
Iya kalau untuk udah pasti pas saat pandemi ini kan emang selama 2 tahun kemarin kan juga mungkin nggak manggung atau apa ya. Nah tapi pernah nggak punya pengalaman manggung paling nggak bisa dilupain? Bisa share nggak pas Los Pakualamas manggung? Apa ya? Mungkin masing-masing punya memori, punya berbeda-beda cerita yang berbeda-beda. Nggak apa-apa di share satu persatu. Mungkin kalau dari aku awal pertama manggung sih, Mbak. Karena kita tuh istilahnya belum dikenal, tapi waktu kita manggung tuh apresiasi, euforia atau apresiasi dari teman-teman itu sangat luar biasa. Oke. Jadi euforia dari yang nonton, dari teman-teman ya. Kalian kalau manggung tuh konsepnya tuh seperti apa sih biasanya? Apakah DJ terus ada kalian berempat atau apa? Karena aku dan Yaku belum kesampaian nonton kalian live nih. Ya kita ada DJ, terus ya formasi 4 ini yang sekarang 4. Sekarang 4. Dulunya banyak. Nah iya itu kemana semua itu berarti? Itu gara-gara manajernya Mbak. Oh kenapa tuh? Jadi nggak kebagian honor. Enggak. Ada yang Kisdiro, kamu nggak usah baik-baikin lah, udah faktanya sudah terungkap ini. Ini yang kusuka. Ini. Ya terus gimana? Ya mungkin karena kesibukan masing-masing mereka memilih istilahnya nggak di sini lagi gitu. Oke. Oh jadi sebenarnya Los Pakualamas tuh tadinya rame ya kalau emang konsep panggungnya. Setahuku juga gitu sih. Bi. Begitu naik panggung tuh rame gitu. Ya kan di video di akun YouTube mereka juga ada beberapa video live mereka. Iya. Iya. Itu apakah nanti kalau misalnya nih COVID udah selesai ya, itu apakah menjadi konsep panggung yang sama oleh Los Pakualamas? Mungkin bisa dibilang seperti itu sih. Nih pertanyaan gua, kalau misalnya nih kalian nanti kesampaian ada rezeki dan waktunya untuk bikin album, mungkin nggak ada satu track di mana formasi Los Pakualamas yang lengkap banget, yang orang-orang udah nggak ada gitu, udah nggak nge-rap, ikut ngisi di track itu, mungkin kejadian nggak? Mungkin ya. bisa balik ke Ya itu susah banget. Susah banget. Ada yang sibuk ditato, ada yang sibuk jadi preman. Luar kota juga sih ya. Ada yang sedang sakit juga. Oh, semoga cepat sembuh yang sedang sakit. Oke. Berarti teman-teman Los Pakualamas nih kayak ini ya, self release, maksudnya emang nggak under label manapun, nggak under kolektif manapun, kalian rilis sendiri aja ya? Oh, oke, nice. Kan di Jogja lagi banyak nih kayak label-label bermunculan, kolektif-kolektif bermunculan. Apakah akan merapat ke sana rencananya atau bakal tetap jalan sendiri seperti ini? Sementara ya kita jalan sendiri sih Bang, nggak ada rencana buat ke label mana atau kolektif mana, kita enggak. Nice. Tapi pertanyaan deh, apa sih yang membuat, tadi nggak tahu ya, kayaknya belum ditanya, apa sih yang membuat kalian emang follow-nya tuh stylenya tuh Chicano gitu, ambil ini ya referensinya. Pertama memang kita melihat itu yang tadi kita awal ngomong, memang di Jogja pun belum ada yang seperti itu. Dan kita ngambil slot itu di situ. Apa sih referensinya yang kalian dengerin, siapa sih selain Chicano, dari Chicano Rap sendiri? Delinquent Habit, Rapper School, masih banyak referensinya. Tapi kan sekarang udah jarang. Ya. Sekarang udah nyampur lah ya. Jadi kalian sendiri sebenarnya juga membuka diri untuk lebih explore ya dengan style-style yang lain ya. Kita lebih explore. Dari lagunya WhatsApp itu udah berbeda sekali. Mungkin.
Nah, dari pertama dari rilisan lagu yang WhatsApp itu udah kita coba explore musik baru. Oke. Bakal ada nggak Los Paco Alamos tiba-tiba garap yang soundnya new school gitu kayak trap-trapan? Mungkin nggak kejadian? Penasaran gue. Belum ada tanya ke situ. Karena emang bukan referensi kalian berarti ya. Tapi nggak mau nyoba nih. Kalau nyoba mungkin personal sih, bukan grup. Oh, jadi siap, ada siap. rencana untuk project solo juga nih masing-masing nih. Ya. Wah, nggak makanya kayaknya kalau project solo nggak jadi lagi nih Los Paco Alamos masih kayaknya nih. Tapi sebelum kita ngomongin project solo dan rencana ke depan-depannya, ini kayaknya ada yang mau nyelip dulu teman-teman. Seperti biasa di hip hop hore itu di Waspopin ada yang suka pakai topeng, suka julid. Nah, dia namanya Bang Julid. Dia akan membagikan berita-berita seputar skena hip hop Indonesia. Gawat. Jadi kita mau ajak kalian untuk nonton bareng Gogon gosip-gosip Onderdil bareng Bang Julid. Oke. Nonton bareng-bareng kita ya. Siap. Alright, let's check it out. Bang Julid, silakan. Ayo. Nggak enak kalau nggak ada topeng, ya kan? Topeng Bang Julid lagi dicuri sama agen FBI. Jadi Bang Julid muncul seperti ini di awal tahun 2021 dan muncul pertama kali di GON Gosip Onderdil bareng Tuan 13 dan Mbak Yako, the one and only. Nah, kalau udah muka kayak gini terus gimana coba? Gak ada ekspresi ya kan? Biasanya mukanya harus senyum ya kan, sok-sokan senyum gitu loh. Nah, muncul di 2021 tanpa topeng. Kalian pengen buka topeng? Nih, Bang Julid muncul tanpa topeng ya kan, udah buka topeng nih, udah nggak bisa lagi. Oke. Kok tetap oke. Iyo. Berita pertama, ini kalau nggak gara-gara Bang Kuple ya kan, dari Mugos, dari Popore, mungkin hari ini kita nggak ada GON, tapi karena Bang Kuple minta, oke, gua kasih tanpa topeng ya kan. Bang Julid kasih tanpa topeng buat saudara-saudara hip hop hore dan sobat Julid dimanapun kalian berada ya kan. Berita pertama kita kasih dari Bang Liko GOWILD. Gowild. Dulu sih Bang Liko nih konsepnya bagus gitu kan. Waktu dia bikin Umbrella itu keren banget, banyak cewek-cewek yang suka. Tapi tiba-tiba dia masuk ke 100, terus dia seolah-olah menjadi orang yang sangar, yang keren dengan nama Go Wild. Akhirnya sekarang agak kesusahan nih Bang Liko nih. Akhirnya mulai ngebuild lagi. Dia mau ngomongin tentang edukasi. Jadi dia ngobrol tentang bagaimana ngebuat beat, bagaimana menjadi produser, dan bagaimana kembali ke 100. Enggak mungkin lah Bang Liko kembali ke 100 ya kan udah dituntut berapa sama Bang Yong L. Jadi nggak mungkin lah ya kalau Bang Liko. Tapi yang kemungkinan adalah Bang Liko menjadi konten edukasi di hip hop lokal, khususnya untuk produser-produser. Jadi pantengin terus YouTube-nya dan pantengin terus Instagram-nya. Dan berikutnya kita akan jauh ke Malaysia, tentang salah satu media bernama Malaysian Hustler yang 11-12 sama Bang Julid ya kan. Kenapa bilang 11-12? Karena Malaysian Hustler tuh dulunya ketika ngebuild sebuah media ternyata juga dimusuhin kok sama kayak Bang Julid. Tapi sekarang mereka pengen semuanya diposting sama Malaysian Hustler gitu kan. Sama kayak di sini. Nah, yang Bang Julid sorotin di sini adalah kegiatan di belakang layar Malaysian Hustler. Kemarin tuh waktu Bang Julid WA-an personal, maklum orang dalam ya kan. Waktu WA-an personal sama si Malaysian Hustler, mereka itu sedang berada di hutan untuk menyalurkan sumbangannya dari teman-teman hip hop di Malaysia. Jadi ini gerakan mereka ini udah sampai tahap seperti itu loh, untuk membantu kita. Kapan? Yuk bergerak dengan hip hop hore dan Bang Julid buat menyalurkan donasi kalian semua
Seperti Malaysia bisa, Indonesia juga bisa. Tel baci, tel buci. Hah! Muncul lagi Cikolus Semar dengan Jakapati. Kenapa tiba-tiba menyenggol jenderal? Walaupun tidak disebutkan jenderal siapa, bisa saja jenderal Soeharto, bisa saja jenderal siapapun, bisa saja jenderal siapa lagi ya? SBY jenderal bukan ya? Jenderal ya? Bisa juga Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, bisa siapapun lah ya yang termasuk di jenderal. Bahkan si Jakapati menuliskan jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak pasti, karena memang secara lirik itu multitafsir bro, multitafsir. Tapi kalau Bang Julid ngerasa itu bener ke jenderal yang hidungnya mancung bukan sih? Sudah Bang Julid nggak mau menggiring opini untuk ngajak kalian bawa lagu Cikolus Semar dan Jakapati ke arah seperti itu. Dan selanjutnya ada Joe Million. Joe Million ini tiba-tiba ternyata orangnya kering ya. Setelah bikin album dia jadi orang yang kering banget. By the way, hormat buat Hipopore yang nemuin Bang Julid sama Joe Million. Akhirnya ketahuan kenapa rame di Twitter waktu itu. Ternyata Joe Million lagi kobam, ya kan, lagi kobam gitu. Nah, Joe Million ketika ditanya tentang siapa sih sebenarnya Baun Cikadap yang melegenda itu, ternyata jawaban Joe Million kering banget sih. Jadi Joe Million bilang bahwa Baun Cikadap adalah Suroso. Siapa itu Suroso, Jo? Wah, kamu ini bisa-bisa nanti orang yang bernama Suroso Bang Julid ajakin foto, dipikir foto dengan Baun Cikadap. Oke. Begitu aja teman-teman Hipopore, Sobat Julid dan saudara-saudara sekalian, berakhir sudah di GOGON gosip-gosip underdeal di episode kali ini. Bang Julid pamit, Tuan 13 pamit, Yakub pamit. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Jawas, gosip-gosip underdeal dari Bang Julid. Mudah-mudahan teman-teman Los Pakualamos nggak ada yang masuk dalam pemberitaan Bang Julid. Karena biasanya kalau diberitain Bang Julid berarti lagi ada konflik. Lagi dijulitin, lagi digibahin. Balik lagi nih kita ke Los Pakualamos nih. Teman-teman, kan kalian tadi bilang bahwa ada rencana untuk lebih produktif di 2021. Kan kalian grup ya. Ada kemungkinan gak sih sebuah grup itu tapi berkolaborasi juga dengan rapper yang lain gitu dalam satu lagu? Misal di single berikutnya Los Pakualamos ternyata ada featuring sama rapper siapa, sama siapa. Itu ada kemungkinan terjadi gak sih? Apa kalian di grup kalian aja? Kalau kita pengennya juga gitu sih mas. Kita ada rencana gitu tapi memang belum terrealisasi juga sampai sekarang. Oke. Kendalanya apa tuh? Ngurus sendiri aja belum bener ya yang ngomong. Kalau ngomong dikit tapi aja. Emang kok ini. Tapi kalau misalnya dikasih kayak kesempatan nih, dikasih kesempatan untuk siapa kayak apa ya? Kayak impian kalian tuh sebagai Los Pakualamos untuk berkolaborasi dengan rapper di Indonesia, sebutin 2 favorit kalian deh yang kalian punya keinginan untuk pengen gue nih Los Pakualamos pengen featuring sama mereka nih atau sama dia nih, siapa kira-kira? Dasar Klarung. Wah. Wih, oke. Siap. Satu lagi? Baru itu sih mas. Baru itu, oke. Mr. X? Ya. Uya kuya. Aku ya, kamu dihipnotis nanti tidur. Sama sebetulnya. Bingung Dewi, bingung sendiri. Oke. Bingung. Saking banyaknya yang bagus-bagus ya, Pak. Iya, Oke. jawabannya aman Iya, sekali siap. jawabannya. Aman Waduh. sekali. Tapi gua gak kebayang kalau Los Pakualamos beneran kejadian featuring sama Das of Klarung. Ini kayak
Dua-duanya grup Keren sih. berbahaya. Ini tracknya bisa 8 menit nih. Iya. Rappernya banyak gitu kan. Iya. Iya kan? Tapi keren sih. Itu Wah, itu kayaknya kejadian harus sih. harus Wah, itu harus dieksekusi itu harus sih. kejadian tuh. Harus dijadikan sih itu. Jangan sampai. Mungkin Dasaf Klarung juga belum pernah ya kita undang ya. Nanti kita sampaikan juga melalui pas kita ya lagi ngobrol sama mereka Wah, ya. itu kolaborasi antara tengah dan Epic timur sih. tuh ya. Epic sih. Tapi itu tadi kalau misalnya Los Pakualamas mau featuring gitu kira-kira. Nah sekarang di luar Los Pakualamas yang akan mengeluarkan single di Februari dan dijalanin selama 2021, kalian punya project solo gak sih masing-masing? Tadi kan sempat kebahas dikit ya gitu. Project solo ada, tapi mungkin yang kita fokusin dulu yang dari Los Pakualamas itu sendiri. Oh, yang gitu. Benar. ya. Karena Wu-Tang pun tetap berjalan walaupun tiap-tiap personilnya masih pada Iya. nge-rap sendiri kan nggak masalah. Justru itu bisa membawa efek domino lagi buat si Los Pakualamos. Oh dia ternyata anggota Los Pakualamos kan, bisa gitu juga. Iya. Tapi takutnya memang kalau lagi tiba-tiba udah kesenangan project Takutnya sendiri, kesibukan. Los Pakualamasnya vakum lagi 2 tahun lagi, gak jadi lagi nanti. Enggak, kalau pas nerima honor, wah ini sendiri enak. Kalau di sana dipotong berempat aja. benar. Makanya saya selalu sendiri juga kan. Oke. Nah, tapi untuk keinginan apa sih yang kira-kira belum terpenuhi di hip hop ya dari dulu sampai sekarang? Mungkin sebagai Los Pakualamos dan juga masing-masing. Impiannya apa sih di hip hop, men? Di hip hop. Kalau mungkin nggak usah jauh-jauh, kita kalau aku pengen ya itu keluarin album dulu. Oke. Keluarin album. Ya. Kisdiro. Sama juga sebenarnya. Kendalanya itu di situ ya. Karena itu istilahnya impian kita dari 2012 sampai sekarang tuh belum pernah. Amin. Ya kayaknya emang harus sih. Emang udah, maksudnya kalian udah punya nama sebesar ini gitu dan udah punya banyak single, album itu harus dijadiin sih 2021. Momentum yang pas kan sudah balik lagi nih in the game. Bergerak. Atau lagi belum jawab. Iya, Mr. X. Saya sendiri ya kembali manggung lagi dan COVID ini secepatnya reda gitu. Jadi Amin. acara-acara yang dulunya sering main-main, sering nonton, itu bisa lancar kembali. Amin. Untuk itu kita kayaknya Cheers dulu biar semuanya kesampaian. Ice cold shot dulu. Buat Los Pakualamos. Wah, itu produk Prancis, tidak boleh. Biar kayak Deddy Corbuzier. Apa? Biar kayak Deddy Corbuzier. Dia ngomongnya jarang tapi rese. Padahal kalau di lagu galak banget. Iya. ini ternyata sangat santun ya semua, kecuali yang paling kanan nih biayaan gak karuan. Los Pakualamos, terima kasih banyak teman-teman buat waktunya. Ya. Senang sekali melihat kalian merilis single lagi. Mudah-mudahan ini bukan jadi yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa terus ngelihat karya-karya baru Los Pakualamos ya. Amin. Ya, dan jadi batu pijakan untuk sebuah fondasi album yang kuat. Amin. Nantinya. Wow. Udah kepikiran nama albumnya? Belum. Ya wes. Itu PR-nya ya. Pikirin nama albumnya apa. Oke. Thank you banget teman-teman. Mungkin terakhir mau syarat buat siapa? Oh iya, shout out lu buat siapa? Ada mau shout out nggak? Shout out buat tentunya buat tim Hip Hop Hore yang udah istilahnya undang kita di acara Hip Hop Hore What's Poppin' ini, dan untuk teman-teman yang nggak bisa hadir di sini, dan tentunya buat pelaku-pelaku hip hop yang masih ada di jalurnya. Keren. Oke. Sip. Yang lainnya? Kisdiro, Mr. X. Udah diwakili kan? Mr. X kayaknya mau ngomong tuh. Saya sendiri semoga hip hop Indonesia semakin maju dan
menumbuhkan bibit-bibit apa rapper yang nggak kalah sama negeri-negeri tetangga gitu. Amin. Oke, mantap. Amin. Oke. Gue berharap tadinya akan sangar-sangar tau gak sih? Yang paling santun Mr. X Ternyata memang. santun ya. Jadi X itu singkatan itu sebenarnya. Santun. Santun. Ya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you banget, teman-teman. Mas Bagus. Hormat. Sehat Sehat selalu. selalu. Ditunggu albumnya ya. Salam buat Yeza ya. Siap. Thank you. Dadah. Los Pakualamos. Aku tuh berharap tuh ya kayak mereka tuh yang wah gitu. Wah, tuh- Chicano kan kayaknya yang tengil, ngerti nggak sih tengil terus yang Kacamata asli flanel. What you doing Slayer, man? Gitu. Essay. Ternyata. Tapi ternyata mereka Santun. nggak meninggalkan mereka dari mananya ya. Enggak. Itu cuma referensi yang mereka bawa ke musik. Yes, Keren betul, sih. betul. Keren sih. Jadi nggak sabar, pengen tahu nanti albumnya seperti apa. 2000 Setuju gua. karena 2012 sampai 2021 Perjalanan dibalik. sangat panjang ya. Menarik 2012. 2020. Wah, ya aku keren 2021. cocok loginya keren. Ya. Kamu tuh nyampe loh. Nyampe loh di teori-teori konspirasi gini nih. Cocok kalau ngomong sama Yugo ya. Syarat untuk Yugo. Oke. Alright. Dan di Was Popin kali ini that was Los Pakualamos dari Yes. Jogja. Dan kita pastinya akan mengundang teman-teman juga yang baru keluarin album atau baru merilis single. Yap. Apapun itu yang mungkin sebelumnya apa ya, bukan bedanya sama Under the Radar itu kan kayaknya belum pernah kedengeran sebelumnya. Nah ini tuh yang mungkin sudah pernah tapi merilis sesuatu lagi gitu dari vakum atau memang terus-terusan ya, yang pokoknya poppin all the time. Alright, Poppin'. so thank you so much for watching. And Diako dan juga Tuan 13 pamit. kita sign it off. Jangan lupa terus saksikan Hipopore, What's Poppin', dan juga subscribe YouTube channelnya Hipopore kalau belum. Yo. Karena nih 2021 lo belum subscribe, kemana aja dari kemarin. Alright, thank you so much. Bye bye. Peace out.